Lalu, untuk media partner, ada kompas.com, Prambors, Nova, Sultan TV, dan Duta Nusa. FYI, sahabat muda, players.playground adalah alternatif media melalui sinematik dokumentari tentang keseharian dan kepribadian atlet di luar arena tanding. Penyajian konten berupa dokumentasi atau doku-series sinematik melalui YouTube tentang keseharian, kepribadian atlet, calon atlet, mantan atlet, serta pelatih di luar arena tanding. Platform players.playground akan membantu menciptakan tren baru dalam olahraga Indonesia, exposure kepada rising star atlet demi masa depan olahraga Indonesia yang lebih baik. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya untuk sahabat muda dipersilakan untuk menyalakan kamera ya. Indonesia
Baik, terima kasih Kakak Operator. Sobat muda, selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu, tentunya sesi diskusi bersama kedua narasumber kita yang sudah hadir di sini. Dan tentunya sesi diskusi ini akan dipandu oleh kakak yang keren banget nih, ada Kak Karina Surja. Halo Kakak. Masih di mute, Kak? Halo, selamat sore. Wah, ini benar-benar harus Sore, satu-satu soalnya ya. Kakak. Luar biasa. Jadi sebelum aku serahkan ke Kakak, aku akan meng-highlight sedikit mengenai Kakak. Jadi Kakak ini merupakan radio personality, TV presenter, dan juga news anchor. Kakak juga merupakan master kandidat Cross Cultural Communication Horizons University di Paris. Lalu Kakak juga merupakan Inclusion and Diversity Advocate. Kakak sudah siap memandu acara kita pada siang hari ini, Kak. Luar biasa, sudah ada 94 orang yang hadir, yang Betul. siap mendengarkan materi dari Sir Taufan dan juga Mas Faisal. Silakan Kakak, aku serahkan ke Kakak. Ini karena aku co-host juga, jadi aku setiap kali ada yang masuk ke waiting room ini langsung jadi bertambah terus. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua yang sudah hadir, sobat muda, dan juga tentunya pakar-pakar, guru-guru yang sudah hadir bersama kami hari ini, karena hari ini merupakan saya sebagai teman dari keduanya, Taufan dan Mas Faisal, itu sangat bangga karena selama pandemi ini mereka berdua tuh di belakang saya nggak ada cerita apa-apa, tiba-tiba ya kita lagi ngerjain survei lo, by the way lo isi jangan lupa ya gitu. Jadi memang teman-teman yang sudah hadir bersama kami hari ini, terima kasih banyak, dan juga akan melihat sebuah hasil research dari kedua kita bertiga teman yang sangat baik, karena terakhir kita bekerja sama bertiga juga di dalam sebuah talk show / webinar itu benar-benar webinar terakhir face to face saya sendiri sebagai moderator sebelum PSBB di bulan Maret tahun lalu. Nah sekarang setahun kemudian, 1 tahun lebih, ada produk yang baru lagi yang tentunya buat saya sangat membanggakan. Dan hari ini kita akan mempresentasikan webinar survey presentation on Generation Y and Z, dan topiknya cukup berat karena ini yang sangat sering kita lihat ya di 1,5 tahun terakhir adalah shifting career aspirations, anxiety during the COVID-19 pandemic. Jadi anak muda ini melalui apa saja, generasi Y, generasi Z ini melalui apa saja selama pandemi COVID-19 ini. Dan ini sudah berlangsung lebih dari setahun, 1,5 tahun, udah mendekati 2 tahun, karena nggak kerasa sudah mau 2020 sekarang ya berarti ya, 2022 makanya sekarang ya. Jadi waktu berjalan dengan sangat cepat. Nah, kemungkinan ini kalau menurut saya sih ini kayak reflection, kita lihat hasilnya bagaimana, tapi reflection 1,5 tahun ini ternyata apa saja perubahannya, nanti kita tanya kenapa, apa yang menggerakkan Taufan dan juga Mas Taufan dan juga Mas Faisal untuk mengerjakan research seperti ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kedua narasumber kita hari ini, ada Dr. Muhammad Faisal, tentunya no stranger to the research world, apalagi kalau udah perihal anak muda. Buat teman-teman yang juga sudah membaca buku-buku beliau, merupakan Direktur Eksekutif dan Founder Youth Laboratory Indonesia, yang merupakan biro riset yang didirikan pada tahun 2009 untuk secara khusus meneliti kultur dan perilaku generasi muda Indonesia. Beliau juga merupakan magister dan doktor dalam bidang psikologi sosial, pembicara terkait bidang kepemudaan serta teori generasi, penulis buku Generasi V mengenal milenial pengubah Indonesia, dan juga Generasi Kembali ke Akar, upaya generasi muda meneruskan imajinasi Indonesia, yang benar-benar launching sebelum pandemi ini ya Mas Faisal ya. Itu adalah kita bertiga face to face terakhir ketemu adalah di acara tersebut, dan yang buku yang akan dirilis ulang lagi kalau nggak salah nih ya, buku Saku Psikologi Politik yang udah ditunggu-tunggu, dan pengajar di bidang psikologi di beberapa universitas swasta. Nah sekarang juga no stranger to the millennial community, ada Mas Taufan Akbari,
PhD. Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar, Kay? Waalaikumsalam. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan IKB LSPR, Subject Coordinator Lecturer KMMI Entrepreneurship and Leadership LSPR, Tim Dosen Akselerasi Kedireka, Founder and CEO of Taufan Akbari Leadership Institute, and Founder and Chairman of Rumah Millennials. Jadi untuk kedua teman-teman saya, Mas Taufan dan Mas Faisal, welcome. Hi. Are you Hai, guys? Kay. Halo. Apa kabar? Nervous? Nervous? Nggak, jadi aku cuma punya beberapa remark nih ya. Shifting career aspirations and anxiety during the COVID-19 pandemic untuk Gen Y dan Z. Ini jujur topik yang berat sebenarnya ya. Yang mungkin kita belum tentu sebagai Generation Y, Generation Z itu akan mudah mencerna karena ini adalah sebuah reality check buat kita. Tapi at the same time karena kita generasi yang sangat kepo, pasti kita bakal mau stay tune dan berada di sini sampai presentasinya selesai. Dan kalau dipikir-pikir, emang sangat relatable ya. Karena 1,5 tahun terakhir, kalau aku ingat banget, di akhir tahun kan kita selalu sebagai penyiar dan news anchor dapat data-data gitu kan. Dari Google aja dapat data-data, fact-nya adalah paling banyak di search adalah topik-topik tentang self-care. Dan anxiousness, kata-kata kayak anxiousness, anxiety, itu juga menjadi kata yang sering terdengar maupun terlihat dalam post-post di Instagram, di newsfeed kita semua. Tapi kita mulai dari apa sih sebenarnya yang jadi pemicu atau penggerak Mas Faisal dan juga Mas Taufan untuk membuat survei ini. Yang kira-kira manfaat dari survei dan hasil survei ini tuh apa sih yang didapatkan? Silakan Mas Faisal. Ya, terima kasih. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih ini kehadiran dan antusiasmenya nih. Ada 109 orang kalau saya lihat. Saya dari tadi lihat juga kayaknya sangat beragam ya. Jadi dari berbagai generasi juga sudah hadir. Jadi kalau boleh diceritakan sedikit, ide untuk membuat survei ini itu tercetus tahun lalu ya. Diskusi saya dengan Taufan untuk kita melihat bahwa pandemi ini akan berdampak jangka panjang gitu. Dan waktu itu mungkin kalau masih diingat di tahun lalu kita masih berharap mungkin ini hanya sebuah fenomena bulanan gitu. Tapi ternyata sudah mulai berdampak ke pendidikan, ke ekonomi dan berbagai hal. Lalu kita berpikir bagaimana kita bisa menelisik nih generasi muda. Karena generasi muda kita kan ada namanya istilahnya power distance ya. Power distance itu ada keseganan untuk cerita hal-hal tertentu ke orang dewasa atau orang-orang yang dianggap sosok otoritas. Jadi mendem, ada hal-hal yang mendem. Jadi kita berusaha pertama melihat jangan-jangan ada kecemasan yang terpendam nih. Itu yang berusaha kita telisik. Lalu dari kecemasan ini kira-kira ini akan berimplikasi ke hal-hal lain nggak ya? Lalu kita berusaha melihat kira-kira ada pergeseran atau tidak dari sisi aspirasi karir. Wah, tapi saya terlalu banyak membocorkan nih. Jadi gitulah kira-kira latar belakangnya. Lalu survei ini dilaksanakan dari November ya tahun lalu sampai awal Februari kita cut dan baru berkesempatan ya hari ini untuk bisa menyampaikan ya ini sebagai literasi juga bagi publik kondisi dari generasi muda gitu. Kalau dari saya. Baik. Dari Mas Taufan. Oke, baik. Terima kasih Mas Faisal. Tadi sebenarnya sudah dijawab lengkap ya. Baik Bapak Ibu, oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Happy weekend, terima kasih. Siang-siang, ini jam-jam ngantuk, jam-jam tidur, tapi masih meluangkan waktu untuk sama-sama belajar. Saya kirimkan salam takzim saya untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa interaktif dan juga engaging gitu ya. Nah, sebenarnya tadi secara garis besar sudah disampaikan sama Mas Faisal, tapi intinya kita pengen memvalidasi asumsi kita terhadap situasi sosial, psychological dari teman-teman muda saat ini. Baik itu dari aspek psikologis, aspek orientasi bagaimana mereka melihat masa depan, bagaimana mereka memaknai isu-isu yang beredar di sekitar mereka, dan ini sebenarnya sedikit bocoran ya Mas Faisal, ini kick off gitu, kick off dari insya Allah hasil riset-riset kita selanjutnya, karena saya dan Mas Faisal juga kami juga bersepakat bahwa salah satu ikhtiar kami adalah memberikan narasi-narasi data dan fakta berupa what is happening dengan anak-anak muda sekarang, baik itu generasi Z, Y, dan nanti
seterusnya. Jadi I'm very happy, mudah-mudahan bisa bermanfaat diskusi kita hari ini. Thank you, Kay. Thank you. Hatur nuhun. Thank you. Kita boleh langsung ke slide berikutnya. Mungkin di slide berikutnya itu nanti akan dijelaskan sedikit. Nah, ini. Ya, ini untuk menggambarkan saja sih apa yang kita upayakan, yaitu ada gap generasi yang seringkali terjadi, terutama antara marketing industri, stakeholder anak muda, pengambil kebijakan, gitu kan, dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada anak muda. Karena memang ya tadi ada apa namanya power distance ya. Jadi biasanya anak muda itu ada keseganan, ada keengganan untuk menyampaikan apa yang sesungguhnya unek-uneknya di hati mereka. Nah, nanti bisa lanjut. Aku jadi penasaran, mungkin bisa diulang lagi yang waktu Maret tahun lalu nggak hadir ya. Itu adalah salah satu surprise bagi Mas Faisal. Kalau ternyata kita itu kalau melakukan survei ya, pernah akurat kalau surveinya itu hanya dalam berbentuk mengisi kuesioner. Itu kenapa tuh sebenarnya? Itu karena mungkin ini relevan kali ya untuk bisa ditekankan lagi kenapa melakukan survei yang as hands-on as possible itu sangat penting, apalagi di negara seperti atau dengan budaya seperti Indonesia. Ya, biasanya kalau survei terutama yang kalimat-kalimatnya sangat baku dan formal gitu, dengan skala misalnya let's say 1 sampai 7, biasa ada kecenderungan tendensi sentral karena takut salah gitu kan, takut terlalu ekstrim kanan, terlalu ekstrim kiri gitu. Makanya di survei kita kali ini, kita juga sangat berupaya untuk sangat hati-hati dalam menyusun kuesioner, dan ini juga dibantu oleh teman-teman rumah millennials nih, saya highlight ya, dalam penyebaran survei, sehingga respon rate-nya itu cukup tinggi. Jadi hampir mayoritas itu mengisi survei secara full, jadi memang termotivasi untuk bercerita juga tentang kondisi mereka. Gitu kan. Oke, next slide ada sedikit preface, mungkin ada beberapa poin yang bisa ditambahkan. Oke. Ini pas ya. Boleh next slide lagi. Oke. Mas Faisal, mungkin ada yang ditambahin. Tadi kan aku udah langsung nanya nih sebagai saat diskusi, tapi dari poin-poin ini mungkin ada yang interesting yang mau ditambahin kembali, yang di-highlight lagi. Ya, tadi kan ada quote dari Milton Friedman ya, salah satu ekonom peraih Nobel, yang mengatakan bahwa perubahan itu terjadi ketika krisis. Dan pandemi ini juga menciptakan berbagai krisis. Nah, ini poin-poin preface ini untuk berbicara sebelum pandemi, narasi anak muda itu bicara apa sih? Narasi anak muda itu bicara tentang bonus demografi di sini kan. Lalu the fourth industrial revolution, lalu transisi ke teknologi digital gitu. Nah, tapi semua ini ya, pandemi ini menginterrupt nih, mengganggu nih proses bonus demografi. Ini kita lagi bonus demografi sebetulnya. Kenapa? Karena ya anak mudanya sempat freeze dan sempat tidak beraktivitas secara optimal. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa ini menjadi critical moment. Ini akan mengubah anak-anak yang mengalami fase-fase perkembangan yang berbeda ini di masa pandemi ini, mengubah satu generasi sebetulnya. Dan karena terjadi perubahan di sini intrapersonal dan interpersonal changes gitu yang terjadi pada anak muda. Dan ini yang penting di poin terakhir di sebelah kanan. Stakeholders, orang tua, institusi pendidikan itu harus meresponnya bagaimana. Ini penting juga untuk kita bahas dan diskusikan pada hari ini gitu. Mungkin Taufan bisa menambahkan juga. Iya, betul. Tadi disampaikan tentang bonus demografi, atau saya lebih sering bilangnya peluang demografi ya, karena kalau kita nggak hati-hati bisa juga probabilitasnya bukan ke positif tapi justru malah stuck, atau mungkin kita degrade gitu ya, turun. Nah, benar sekali tadi kata Mas Faisal, bahkan divalidasi oleh statement beberapa menteri, salah satunya Mendikbud, bahwa kalau ini tidak di take care, tidak di spotlight dan tidak di highlight, bagaimana cara kita menjaga kualitas generasi, akan terjadi lost generation. Lost generation impact-nya tuh luas banget, dari mulai kualitas intelektual, mulai dari kecerdasan sosial,
mulai dari bagaimana mereka memandang masa depan dan karir, itu impact-nya luar biasa. Makanya selama 2 tahun ini, narasi kesehatan mental tuh naik sekitar 75%. Karena memang nanti salah satu hasil survei juga menyatakan demikian gitu. Nah, jadi sebenarnya ini memperkuat tadi apa yang saya sepatkan di awal, dengan adanya riset ini kita coba ingin memvalidasi. Nah, kalau ini mungkin saat ini kita lakukan dengan kuantitatif, mungkin ke depan kita akan melakukan dengan serangkaian FGD gitu Mas Faisal. Ya, jadi untuk memvalidasi, mengkonfirmasi angka-angka tersebut. Karena jujur ketika kemarin kita mau balance dengan FGD, dengan mixed method dan lain-lain, terkendala dengan waktu dari masing-masing teman-teman yang menjadi informan kami. Nah, hopefully ini bisa jadi survei pembuka gitu, Miss Kay. Silakan. Itu mungkin dari saya, Mas Faisal. Ya, bisa next mungkin slide berikutnya. Iya, betul. Nah, ini kan sama berikutnya sudah dijelaskan. Ini sebenarnya gambaran yang lebih detail lagi. Kita mempertaruhkan 180 juta orang ya, Mas Faisal dan teman-teman. 180 juta usia produktif dari 270 itu jumlah yang sangat banyak yang perlu untuk di take care ya kalau menurut saya. Kalau di lingkaran ini yang biru itu Kai. Yang biru itu semua anak muda. Iya. Justru ini sebenarnya demografi yang sangat diinginkan oleh negara-negara seperti Jepang dan yang sebenarnya sangat wow. Ya nggak heran sih kalau kita dibilang kita akan memasuki the golden age karena yang produktif yang bisa menghasilkan sangat banyak di dalam kurun waktu mungkin 25 sampai 40 tahun ke depan ya. Jadi mungkin golden age ya populasi yang sudah aging population kita sebenarnya kalau generasi muda kita tetap terasah dan develop dengan optimal, mestinya aging population kita juga bisa merasakan menerima hasilnya juga nanti gitu. So banyak sekali perubahan ya ternyata ya. Next slide boleh dilanjutkan. Nah ini gambaran lagi. Nah mungkin stop dulu di sini ini yang menarik. Stop dulu di situ tuh. Nah ini menarik tadi. Sebenarnya kan ngomong ada beberapa negara yang pengen banget punya demografi lebih mirip seperti kita. Tetapi kenapa? Why are we marching towards a demographic disaster? Iya, ini bisa jadi disaster. Ya tentunya bagi negara-negara maju yang sekarang demografinya semakin menua, seperti Amerika Serikat, sebagian negara-negara di Eropa, mereka sangat mendambakan nih bonus demografi atau peluang demografi yang tadi Taufan sampaikan, seperti yang terjadi di Afrika, di beberapa negara Timur Tengah dan Indonesia. Tapi ternyata ada riset nih misalnya dari Hanamaka ini menemukan bahwa misalnya perguncangan politik di Timur Tengah itu bukan hanya permasalahan politik, bukan hanya permasalahan ideologi, ternyata karena ada masalah bonus demografi yang tidak ditangani dengan baik. Jadi anak mudanya di sini ada datanya yang saya kutip dari risetnya Hanamaka. Di Mesir, Tunisia, dan Syria itu ada tren bonus demografi yang mengemuka sebelum terjadinya Arab Spring ya. Jadi ini yang harus kita songsong juga nih, kita persiapkan nih, jangan sampai kita mengalami sebuah disaster karena permasalahan demografi gitu. Next, masih ada beberapa trend yang mungkin mau Mas Faisal jelaskan ini juga. Urbanisasi. Jadi ini data dari World Bank ya, bahwa anak-anak muda itu sebelum pandemi ini datanya kan dikumpulkan, trennya memang hampir semua anak muda lari ke kota. Dan tentunya di tengah kota dengan berbagai permasalahan kompleksitasnya ya, dan kebinekaan di tengah kota itu menjadi satu permasalahan tersendiri ya. Di sisi anak muda, lalu energinya harus disalurkan, harus ada ruang untuk hiburan, ruang kerja, ruang untuk hidup dan sebagainya. Ya, jadi tadi dari sisi lain demografi ada permasalahan, lalu dari sisi urbanisasi juga ada kasus juga yang menarik untuk dilihat. Interesting. Next, kita masuk ke partisipan. Ini boleh rebutan. Jadi ini ternyata adalah partisipan dari demographic profiles yang mengerjakan survei ini ya. Betul. That's right. Boleh dibilang ternyata? Jadi mayoritas itu 20 sampai 25 tahun ya, 58% ya. Ini juga usia yang paling penting ya, terutama dalam diseminasi nilai-nilai. Biasanya yang usia 20-25 itu di look up sama yang lebih muda, tapi juga bisa mempengaruhi yang lebih tua yang usia 30 atau menjelang 30 gitu.
Tapi mungkin aku perlu highlight dulu sebelum kita bahas lebih jauh bahwa survei ini memang terbatas ya. Terbatas kepada rentang waktu tertentu dan pada responden tertentu. Kita hanya berusaha mengangkat isu-isu yang mengemuka karena emang ke depannya rencananya kita membuat semacam seri survei gitu sehingga nanti masyarakat juga punya literasi tentang isu-isu yang mengemuka pada anak muda. Oke, next. Next. Nah, ini nih. Ternyata 71%-nya adalah perempuan yang mengerjakan survei ini. Apa mungkin karena memang dalam satu sisi juga perempuan lebih minat kali ya, lebih apik dalam mengerjakan sebuah kuesioner ya, kayaknya. Di satu sisi, kalau misalnya ada tawaran untuk kuesioner, biasanya perempuan kayaknya akan lebih nggak tahu ya. Aku sebagai perempuan sih ngerasa seperti itu, gitu. Karena teman-teman laki itu biasanya lebih cuek ternyata. Kalau ada boleh minta tolong dong, gitu kan, ngerjain survei. Tapi kalau menurut Mas Taufan dan Mas Faisal, apa dampak dari 71% is female who represented in this data that you received gitu? Iya, ini menarik sekali ya, karena kalau dari mungkin gini, mereka tertarik dengan judul survei kali ya, Mas Faisal ya kan, anxiety during the pandemic gitu. Nah, kecemasan itu kan relate dengan kondisi psikologis, kesendirian, kesepian, lalu loneliness gitu. Nah, jadi ketika ada stimulus berupa survei yang relate ya, relevan dengan situasi yang mereka hadapi, mereka langsung biasanya. Dan itu kelihatan ketika siang ini kita posting. Nah, itu jam 4, jam 5 tuh udah surveinya udah balik, dan itu rata-rata memang teman-teman mahasiswi yang mereka saat itu sedang lagi break antara jam kuliah dan mereka nyempetin untuk ngisi itu gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah memang dari sisi gender equality, awareness terhadap kesehatan mental, terhadap bagaimana perempuan Indonesia melihat masa depan itu sudah lebih baik gitu. Jadi ini sebenarnya kalau menurut saya kabar baik untuk para Srikandi Indonesia di masa depan, bahwa sebenarnya mereka punya opportunity yang sama gitu. Dan Indonesia sudah sangat meritokratis ya budayanya. Mudah-mudahan ke depan semakin terbuka terhadap gender equality. Nah, mungkin Mas Faisal bisa menyempurnakan dan melengkapi. Monggo, Mas. Ya, aku cukup kayak rasanya hanya saja ini nanti mungkin bagi para audience. Ini yang menarik adalah survei ini bisa mewakili suara aspirasi perempuan sebetulnya, walaupun ada juga 29% dari laki-laki gitu mungkin. Jujur sebagai perempuan malah lebih worried nih, as an objective bystander ya. Aku merasa kayak, wow, kalau udah, tadi soalnya Mas Taufan mention kalau udah topiknya kayaknya relate banget gitu. Is self-care more of a female-related topic? Karena kalau iya, berarti it's quite worrisome because toxic masculinity and the inability to express themselves from males, apalagi di dalam budaya alpha male seperti sekarang ini, masih di tahun 2021 pun ini masih ada gitu berarti ya. Karena aku merasa kayak kalau laki-laki udah ketemu kata anxiety, they run away. Kayak nggak mau dibahas gitu kan. So interesting. Next. Nah, ini berarti domisili. Ya, domisili ya cukup beragam, tapi mayoritas dari Pulau Jawa sih, terutama dari Jakarta dan Bogor dan juga Bekasi. Itu aja paling highlight. Nah, next. Oke. Boleh mungkin langsung anxiety and optimism during pandemic. Ini banyak menjadi topik pembicaraan dan topik research, topik news juga ya. Apalagi perihal optimism. Indonesia berapa tahun berturut-turut ya kan menjadi negara salah satu paling optimistik. Dan mungkinkah di sini dijabarkan kenapa atau gimana? What do you think about this particular note? Ya, jadi ini misalnya salah satunya yang saya tulis di sini, yang kita tuliskan adalah 2017 ada survei yang dilakukan oleh Farki Foundation, itu menemukan banyak sekali kekuatan optimisme dan kemampuan anak muda Indonesia untuk memiliki well-being yang lebih dari bahkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Nah, ini lalu juga misalnya kayak di kita itu kan selalu ambil hikmahnya saja gitu. Jadi kalau tertimpa satu masalah gitu atau kesulitan seperti itu. Sebetulnya kekuatan generasi muda kita terletak di kolektivitas gitu. Jadi ada support satu dengan yang lain. Nah, ini yang di masa pandemi ini jadi tantangan karena harus sendiri-sendiri kan.
gitu. Jadi itu yang coba kita lihat. Jadi sebelum pandemi kolektivitas itu difasilitasi karena kita bisa bertemu langsung gitu kan. Tapi ketika sudah ada pandemi, nah ini yang apakah anak muda kita itu bisa sendiri-sendiri gitu. Gitu. Tovan mungkin bisa tambahkan. Ya, mungkin apa ya? Nggak pendek aja dari saya. Sepakat dengan Mas Faisal bahwa yang penting adalah bagaimana supaya kecemasan ini bisa terkonvert ke sesuatu yang baik gitu ya, harapannya kan gitu. Kan cemas ini kan kondisi yang galau, dan kalau mereka tidak menemukan direction, panutan, informasi yang sesuai, mereka akan salah arah dan salah jalan gitu. Nah, jadi buat saya ini terutama tanggung jawab Bapak Ibu ya, teman-teman sebagai pendidik yang ketika mengajar di kelas, kita menghadapi mahasiswa yang tidak hanya mereka bosan belajar aja, tapi kondisi mereka sedang depresi dan stres. Makanya fungsi pengajar saat ini juga sebagai konselor gitu, dan mereka berharap menemukan sosok pengganti orang tua di para guru-gurunya dan para dosen-dosennya. Ya, nah, ini akan menjadi solusi ya bagi tingkat kecemasan yang hadir saat ini, terutama di teman-teman bangku SMA, kuliah saat ini, yang bahkan kuliah mau kerja tiba-tiba mereka susah cari magang, susah cari kerja, dan lain-lain. Nah, jadi memang dosen guru adalah pendamping yang langsung berinteraksi dengan mereka dan berperan mereduksi tingkat kecemasan tersebut, karena ini adalah fakta yang real begitu. Bahkan kebetulan kami di bidang kemahasiswaan di kampus gitu, tingkat konseling dalam hal psikosomatis itu meningkat 65% dibanding situasi normal. Dan ini fakta yang memvalidasi temuan kita sebenarnya. Jadi I think that's all I can say. Kita lanjut lagi aja karena sudah tervalidasi. Ya, dan karena kita sudah waktu kita memaparkan dan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan survei dan hasilnya. Alright, have you ever felt nervous, anxious, or hopeless during the crisis of COVID-19? Apakah pernah merasa cemas, kehilangan harapan during selama masa krisis COVID-19 dalam pandemi? Nah, boleh langsung dijelasin. Ini kelihatannya several times. Oke. Hebat juga yang never ya. Hebat juga ya. Hebat juga yang never ya, makanya. Iya, hebat juga yang never, karena saya aja yang udah dewasa, maksudnya yang udah ya lebih mapan, mungkin lebih kalem atau apa, kayaknya makin banyak aja pikirannya gitu. Hebat juga ada 7% yang masih bisa never. Nah, boleh dipaparkan mungkin Mas Faisal, Mas Taufan, siapa yang mau mulai? Ya, ini ada beberapa dimensi memang yang nanti akan kita lihat dari sisi anxiety ya. Bedanya anxiety dengan fear itu adalah anxiety itu kan di imajinasi di dalam kepala. Kalau fear itu kalau kita dikejar anjing galak gitu kan, itu fear tuh real tuh ada ancamannya. Tapi anxiety itu yang kita kreasikan sendiri. Nah, ini yang penting adalah sebetulnya ini kan angkanya cukup besar ya. Jadi sebetulnya memang butuh ada ruang untuk penyaluran ya, bercerita tentang anxiety itu. Dan tadi betul tadi di highlight Tovan, bisa dari lingkungan pendidikan, guru juga merangkap juga sebagai kakak, sebagai orang tua, itu penting sekali. Itu mungkin kalau dari saya itu, mungkin Tovan bisa menambahkan. Ya, betul, berarti ini memang apa ya, membuktikan asumsi kita bahwa anak muda zaman sekarang nih kayaknya stres nih gitu. Stres nggak sih mereka gitu? Beneran mereka ternyata cemas gitu. Dan sebenarnya kecemasan itu sesuatu yang mungkin belum pernah terjadi ya, Mas. Belum akan terjadi sebenarnya. Tapi imajinasi mereka karena stimulus media yang begitu masif ya tentang narasi-narasi negatif tentang masa depan, itu yang akhirnya membuat sesuatu itu yang tadinya nggak ada jadi ada, yang tadinya nggak penting untuk dikhawatirkan jadi mereka khawatirkan begitu. Nah, karena mereka nggak punya mekanisme self-defense psychologis yang cukup kuat, grip sosial mereka kurang kuat, entah karena mereka kurang panutan di keluarga atau satu dan lain hal, ya terjadi kondisi tersebut. Jadi memang hasil survei ini ya sebenarnya ya nggak aneh lah gitu ibaratnya. Mereka beneran stres gitu, beneran khawatir gitu. Dan ada next slide yang bisa menjelaskan mungkin pemaparan lebih jauhnya. Bisa mungkin ditambahkan Mas Faisal atau Mas Taufan? Ada ya, mungkin okay. Bisa berikutnya nanti dan digambarkan. Kita tunggu slide berikutnya. Okay, so have you ever felt that someone
something bad will happen to you in the crisis of COVID-19? Apakah sesuatu yang negatif akan terjadi kepada Anda selama krisis COVID-19 pandemi ini? Interesting. Ya, ini 78% ya. Jadi harus ada semacam fear management gitu. Kalau mungkin istilah sehari-hari parno ya, takut ya. Parno. Jadi saya takut. Ya, dan ini sih penting sekali posisi orang-orang dewasa, terutama bagi remaja, dan posisi guru BK ya di sekolah itu ternyata mungkin kalau para pengambil kebijakan ada yang hadir itu harus ditambah kayak jumlahnya karena ini penting sekali. Gitu mungkin dari saya itu ya. Interesting. Tapi ya seefektif apa sih guru BK kalau dia hanya available sekali seminggu dan itu pun biasanya kan kalau kita di SMA juga cuma curhatnya ya bukan maksudnya kayak kalau guru BK tuh aku ngerasa ya kayak pernah gitu kan SMA soalnya di sini juga di BK tuh kita nggak banyak melakukan apa-apa gitu. Jadi kita curhat di pas jam BK pun enggak. Tapi guru BK punya ruang sendiri untuk kita datang ke sana kalaupun ada sesuatu yang harus didiskusikan atau kita pengen iya gitu kan. Nah, how effective is it virtually ada kelas BK di saat mungkin via WhatsApp, Bu, mau ngobrol dong gitu. Mungkin itu lebih. Nah, guru BK mungkin lebih banyak kali pressure-nya sekarang ya. Iya. And oke. Bisa lanjut dulu ya mungkin ya, karena ini seru sekali setiap data sebetulnya bisa panjang lebar kita diskusikan. Tapi ada yang bilang never itu buat saya luar biasa sekali. Dan ini persentasenya naik. What do you fear most from this pandemic? Oke, kita masuk ke dalam tema berikutnya adalah apa yang kita takuti, yang paling kita takuti selama pandemi ini, dalam pandemi ini. Next. Ya, itu jadi kondisi ekonomi yang keluar ya, kata-kata paling banyaknya itu. Jadi bukan virus ternyata, tapi kondisi ekonomi ke depan. Lalu ini Kai pernah mengalami tidak nih kesulitan tidur? Ini juga penanda kecemasan selama pandemi. 64% ternyata. Wow. Ini gara-gara nonton Netflix atau stres, Mas? Beda bisa juga. Bisa juga. Definisinya kayaknya maksudnya definisi sulit tidur itu kayaknya bablas nggak tidur atau sulit tidur gitu. Karena ada ini ya, kalau dari sisi psikologis kan setiap manusia punya circadian rhythm gitu. Jadi siklus hidup, siklus istirahat, siklus bangun, siklus kerja, dan itu terpengaruh oleh cahaya yang masuk ke mata. Lalu ada bagian otak tuh pineal gland itu yang mengatur siklus hidup kita. Jadi kalau nonton Netflix itu cahaya masuk terus lalu otak itu menafsirkan bahwa ini adalah hari di mana kita harus bekerja padahal sudah jam 12 malam. Jadi bisa kaitannya tadi yang kata Tovan ini nonton Netflix bisa jadi dan itu mengganggu juga sebetulnya kalau tidak pada tempatnya. Tapi ini this is quite worrying ya kalau ini memang salah satu ciri-ciri khas tanda-tanda kecemasan dan ada yang ada bahkan kuning sedikit every day. Every day, wow, and there's like almost every day-nya 12%, several times, never-nya, wow, you guys are very optimistic. Lumayan lah itu 20%. Aku ngerasanya semakin intens pertanyaannya, semakin never-nya justru semakin besar ini sampai saat ini. It's an interesting trend. Next, what do you fear the most from this pandemic? I see everything related to COVID-19. Tapi di nomor 2 ini sebelum vaksin ya? Ya, sebelum vaksin betul. Ini sebelum vaksin berarti ya, business career education condition. Jadi economic and social crisis. Wow, hampir 600 orang berarti ya. Iya, itu tapi yang betul. Yang isolated ini juga perlu di-highlight. Jadi selain takut bisnisnya terganggu atau kuliahnya terganggu, sekolahnya terganggu, krisis ekonomi, tapi perasaan isolasi itu tadi yang makanya sempat kita diskusikan. Penting sekali sebetulnya kolektivitas itu, semangat kolektif ya walaupun tidak bertemu langsung itu tetap dihidupkan. Gitu. Gimana kau ini Tovan nih melihat data ini? Ya sepakat ya Mas ya. Dalam artian hampir mungkin 7 dari 10 kawan-kawan muda yang punya bisnis itu tutup. Mereka yang punya ghost kitchen di rumah, mereka yang punya bisnis macam-macam lah ya, yang rata-rata industri kreatif lah, itu mereka close dan mereka freeze gitu. Makanya kekhawatiran itu semakin
bertambah ketika tidak adanya kejelasan dari mungkin ketika itu kebijakan pemerintah terkait vaksin, terkait kapan selesai, belum lagi hantaman stimulus media yang kadang-kadang mengerikan, menakutkan begitu ya. Jadi, nah ini kenapa tinggi ya? Karena mereka merasa masa sih aku wisuda online gitu, masa sih aku magangnya online gitu, masa sih bisnis aku kayak gitu. Jadi mau sampai kapan gitu. Nah jadi ya imajinasi dan kekhawatiran seperti itu yang akhirnya mungkin bisa berkontribusi terhadap angka ini ya, kalau menurut saya gitu. It's very interesting karena Mas Afan tadi mention media dan kebetulan kan aku kerja di siaran di media anak muda dan kita itu selama pandemi ini benar-benar di not even encourage, kita harus membawa positive messages karena menurut research yang kita dapat adalah everybody is fearing isolation. Orang Indonesia kan kita punya budaya silaturahmi yang luar biasa dan ketika kita nggak bisa ketemu face to face gitu, itu suatu challenge yang kayaknya perlu hampir setahun pertama tuh orang-orang baru mulai beradaptasi ke bisa ngedate virtual. Emang sedih sih, tapi kayak gitu realita banyak anak-anak yang banyak dari yang cerita kayak iya ketemu di I don't even have to mention any names, tapi kayak ketemu di media sosial. Jadi sekarang anak-anak aja datingnya itu sangat-sangat berubah, apalagi dari umur 20 sampai 25 tahun. Using applications, ketemu pertama aja masih virtual, baru sekarang ini bisa ketemu. Pas kemarin, belum lama ini setelah PPKM udah mulai direnggangan lagi, tempat-tempat publik udah mulai dibuka. Aku iseng banget dalam siaran itu ngelempar pertanyaan gimana yang dari berbulan-bulan pengen first date tapi belum, udah ada yang ketemu belum. Dan beberapa hari kemudian DM-nya tuh kayak banyak banget. Kayak iya akhirnya ketemu, ternyata at least we know optimism and their lives didn't stop. Kalau aku sih ngelihat seperti itu. Oke, next. Ada lagi? Ya, ini bicara tentang eczema. Ini foto dari kawan kita Beni Xiao. Jadi masalah mental health yang terus meningkat. Sebetulnya sebelum pandemi pun sudah ada fenomena itu. Itu aja paling highlight-nya. Ya. Have you ever felt upset mungkin or angry? sedikit dari saya ya, Mas Faisal menanggapi yang barusan. Ya, ketika hadir banyak masalah, muncul banyak masalah terkait dengan mental health. Tapi at the same time, kawan-kawan kita yang peduli, mereka juga bergerak sebagai solutor dari itu. Nah, Mas Beni salah satunya, founder komunitas apa itu yang kesehatan Into the Light. Nah, sosok-sosok muda seperti Mas Beni ternyata banyak ya, Mas Faisal, Mbak Kai dan teman-teman bermunculan. Mereka tuh merasa terpanggil ya, terutama mungkin dari teman-teman yang jurusan psikologi, untuk membantu teman-temannya yang bermasalah dengan kesehatan mental. Jadi salah satu impact dari situasi ini kemarin, banyaknya inisiator mental health terbaru gitu. Jadi mewarnai perjuangannya dari Mas Beni Xiao ini yang dulu memulai dengan Into the Light. Mungkin itu aja tambahannya. Iya, kebetulan aku juga baru interview Mas Beni Into the Light as one of the suicide prevention movements di sini ya. Keren banget, dan itu memang satu hal yang setidaknya untuk raise awareness, sayangnya masih menjadi satu topik yang sangat tabu di Indonesia. Next. Have you ever felt upset or angry? Nah ini nih, angry ini aku lebih melihat anak-anak kecil yang kasihan nggak bisa keluar ketemu teman-teman di kompleks, dan itu pun udah kerasa banget, apalagi kita gitu kan. Bagaimana nih penjabarannya Mas Taufan untuk Mas Faisal, siapa yang memulai duluan? Taufan ya, silakan, kayaknya sudah ada. Jadi ya betul, kalau perasaan anxiety itu terakumulasi sampai titik tertentu ya pasti akan lead to anger ya. Bisa nanti ke frustasi juga. Jadi ini sudah mencapai 55% ya yang merasakan beberapa kali. Artinya ini yang perlu diantisipasi, dan butuh juga pemahaman juga bagi generasi yang lebih senior bahwa ini ada kondisi yang butuh ada cara penghandlean khusus gitu, atau ada diskusi yang lebih mendalam misalnya di rumah atau di kampus juga
mungkin ada luapan letupan stres yang sebetulnya tidak tersalurkan baru keluarnya di kantor ataupun di kampus gitu. I mean it's interesting. Anak-anak baru masuk sekolah aja udah tawuran lagi. Rasanya udah kayak anger management mereka tuh udah bisa kebuang kemana gitu kan kalau untuk anak-anak ya. Karena pelampiasan energinya tidak seoptimal dulu kah atau bagaimana gitu. So very very interesting. Almost every day I feel angry. Wow, every day. Amazing. Makanya tingkat konflik keluarga itu meningkat juga ya, Mas Faisal, Mbak Kay, dan teman-teman. Ya saya mungkin memvalidasi dengan beberapa cerita mahasiswa gitu, baik yang saya ajar ataupun di luar kampus ya, kampus lain. Itu bilang bahwa, Mas, aku nih yang nggak pernah berantem sama bapakku, gara-gara pandemi itu aku berantem besar loh. Gitu. Bapakku sama mamaku yang selama pernikahan nggak pernah berantem, di pandemi ini mereka ribut besar. Gitu. Bahkan aku yang selama ini nggak pernah melihat sisi buruk dari kakakku tuh keluarin semua gitu. So a lot of happening ya berkait dengan kemarahan itu hadir bukan hanya dari anak muda, tapi bisa juga anak muda atau adik-adik kita korban dari kemarahan orang tua gitu. Jadi memang perlu untuk di highlight ya anger ini. Mungkin itu aja Mas singkat dari saya. Dan ini butuh pendalaman khusus nih nanti mungkin seru. Oh for sure karena we are not very well known for the best anger management tools. Yes, even us. Dan kita justru part of the growing up process adalah salah satu challenges dari parents. Mungkin sekarang orang tua yang sedang tune in atau parents to be adalah gimana caranya make sure semua perasaan dan unek-unek anak-anak atau anak-anak muda itu bisa tersalurkan dengan baik, dan sometimes checking that can be very difficult. Next. Nah, ini dia nih. How optimistic are you at the moment? Ini perihal spesifik pandemi atau general? Secara general, ini general. Jadi nanti ada dua dimensi, optimism dan pessimism diukur secara terpisah gitu. Jadi ya salah satu yang cukup menenangkan karena optimisme kita masih cukup tinggi ya kalau dilihat di sini. Dengan ikhlas menjalankan hidup dengan pasrah. Ini luar biasa loh kalau menurut saya. Di tengah-tengah mereka bilang, oh gue stres, gue begini gitu, tapi mereka optimis bahwa kita akan pass all this problem gitu, bahwa at the end of the tunnel ada cahaya dan kita menuju ke sana. Jadi saya senang sih. Kita senang ya ngelihat hasil ini bahwa ya walaupun mereka susah, sedih, marah, cemas, tapi mereka masih optimis ini bisa ada solusi gitu, bisa getting better lah gitu. So my question for both of you, what each of you think adalah kalau nggak salah di bulan Januari atau Februari gitu ya, kita sempat ngobrol dan satu hal yang naik topiknya adalah false positivity. Oh. Oke, Mas Faisal mungkin. Mas Faisal kalau nggak salah ini sempat mention ini this is worrisome juga gitu karena there's a thin line between lo tuh sebenarnya optimis atau lo lagi melalui false positivity ini gitu. Ya. Ya kalau secara karakter ya generasi muda kita bukan hanya generasi muda tapi juga orang Indonesia, masyarakat Indonesia secara umum memang punya optimisme yang sangat tinggi ya. Kita bisa lihat misalnya kayak di Amerika Serikat yang negara maju dengan berbagai kemajuan teknologi dan juga banyak hal dalam berbagai aspek itu mengalami dua goncangan sosial, itu ada Black Lives Matter, ada Asian Hate, itu dalam rentang waktu 1,5 tahun. Ya, jadi memang masyarakat Indonesia itu sudah gotong royong. Itu yang jadi fondasi optimisme. Berbeda dengan optimisme individual ya. Optimisme individual mungkin kan sekarang ada tema toxic positivity juga gitu. Ya karena positivity itu juga sekarang jadi satu currency yang diperdagangkan juga gitu kan karena ada industrinya tersendiri gitu. Tapi mungkin yang aku tangkap di sini itu tadi keguyuban, gotong royong, kolektivitas itu yang membuat kita optimis itu bisa melihat masa depan. Well, on the other end of the spectrum, kita lihat next. Wow, not pessimistic at all. Ya kan, ya ini yang harus terus di boosting itu oleh semua sih, bukan hanya negara pemerintah, tapi kita semua kita harus saling
menularkan karena emosi itu kan contagious sebetulnya kalau menurut teori Gustav Le Bon itu aja paling highlightku. Tapi jujur aku merasa the optimism of Indonesia, knowing secara nggak sadar knowing what we need itu sangat membantu kita dalam penanggulangan pandemi ini akhir-akhir ini, karena kayaknya pemerintah tuh udah tahu orang-orang kita tuh nggak bisa kita PSBB-in, kita PPKM-in gitu kan. Mereka tahu dari awal kalau satu-satunya cara buat Indonesia adalah vaksin. Dan itu kan di akhir tahun-tahun lalu memang udah dibahas gitu. Kalau kita memang, kalau pemerintah memang udah secara open mengumumkan kalau kita akan gencar nih untuk mencari vaksin supaya masyarakat Indonesia bisa divaksin, karena itu ininya. So this is very interesting karena momentum survei ini kan masih pre-vaksin nih. Aku pengen tahu nih, post ada yang berubah nggak sih gitu loh? Yang bikin aku penasaran sekarang gitu, karena optimismenya mereka pegang terus gitu kan. So akhirnya mudah-mudahan berbuah manis lah buat kita, karena kita adalah satu negara yang sangat optimis. So next, nah ini, do you have close friends that lost their jobs during crisis of COVID-19? Nah ini juga nih. Ini buat kita yang umur 20 sampai 30 dan ke atas mungkin ada yang bisa relate. And yes, 60% said yes. Aku juga termasuk sih. Termasuk dalam lingkungan yang definitely yes. Bagaimana nih? Ya, ini yang salah satu yang menimbulkan kecemasan tadi ya. Kondisi ekonomi yang terutama, dan tentunya pelatihan yang nanti bisa membuka peluang karir baru, pekerjaan baru itu penting untuk dihadirkan kembali bagi generasi muda gitu. Karena ternyata banyak ya, sangat banyak. Okay, next. Oh, interesting. Consumptive behavior, apakah berubah? Ya, ini beberapa hal sih mungkin bisa kita bahas singkat saja ya, terutama ini entertainment ini yang masuk ke situ, biaya nongkrong sebetulnya buat jajan main ya. Lalu transportasi karena tidak banyak mobilitas seperti sebelumnya. Mungkin kok sekarang karena sudah ada kelonggaran lebih mungkin mulai kembali seperti semula. Jadi ada beberapa expenses yang menurun gitu. Oke, next. Yang meningkat justru internet. Internet. Sama 44%. ini. Wow. Iya, sama makanan. Ya, pada lari ke comfort food ini sepertinya. Gimana Topan? Ya, makanya selaras tuh antara pandemi dengan tingkat obesitas tuh kayaknya sama ya. Nah ini yang akhirnya karena memang mereka kaget sebenarnya. Kok berat badanku nggak pernah seumur hidup dari segini tiba-tiba segini. Lalu mereka worried dan akhirnya menerapkan gaya hidup sehat. Makanya sebenarnya tren gaya hidup sehat itu menjadi hal yang keren kalau menurut saya during the pandemic. Karena orang yang nggak pernah gerak jadi gerak kan ikutan temennya. Orang yang nggak pernah olahraga jadi olahraga. Orang yang nggak self-health awareness-nya bagus jadi bagus gara-gara ini. Nah itu salah satunya memang karena terlalu banyak rebahan juga nggak bagus buat masa depan gitu, dan mereka sudah cukup punya awareness yang bagus. Iya, silakan Kay. Rebahan tapi nggak bisa karena rebahan. Ya tapi ya itu sih. Okay, I want to go to the next one. Next, learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. Yeah. Great quotes dari Einstein. Great quotes, Albert Einstein. Hope for tomorrow. Itu kayaknya yang harus di-highlight ya, bahwa kita tuh no matter what happens, kalau menurut aku tuh kita punya basic resilience yang luar biasa. Yeah. Kayak ada bom di mana kita tuh tetap oke gitu. We're okay. How? Kayaknya kalau di soalnya berapa kali kejadian apapun itu, kayak misalnya di Indonesia kemarin sempat naik lagi dan sempat turun, masa pandemi kemarin sempat naik, yang wave kedua kita, terus teman-teman di Eropa tuh kayak panik gitu, kayak gimana Kai di sana, kayaknya lo nggak bisa kemana-mana, dan tapi kita di sini tuh masih merasa entah kenapa no matter what happens, emang vibe kita di Indonesia kayaknya kayak gitu kali ya. Kita masih, yang penting kita masih ada Gojek, yang penting kita masih ada Netflix, yang penting masih ada kegiatan,
atau edukasi atau apa, ya hidup tetap berjalan gitu. Hidup tetap berjalan, betul. Iya. Kan makanya ada beberapa riset lucu, Indonesia adalah negara paling santuy sedunia. Paling santai. Iya, benar, nggak main-main. Tapi Nggak di main-main. hal-hal seperti ini tuh justru malah berdampak positif buat kita ya. Iya. Insya Forgive Allah. and forget. I don't know about forgive. Just forget and move on. Maybe. Do you have the same? Nah, ini nih. Do you have the same career expectations as before the crisis of COVID-19 pandemic? Dan masih sangat optimistik, semua orang bilang iya. Iya. Luar biasa. Iya, keren. 87%. 87%. Pergeseran. Ada sedikit pergeseran 13%. Kalau menurut Mas Faisal sama Mas Taufan, you both are in the education industry. Apakah ini juga ke-trigger karena di education industry di Indonesia itu bergerak dengan sangat cepat untuk beradaptasi, untuk make sure bahwa anak-anak muda tetap punya opportunity untuk belajar dan berkembang? Baik. Izin Mas. Silakan Taufan. Oke, baik, siap. Jadi betul, ini tervalidasi karena memang during the pandemic job loss and at the same time job gain gitu. Jadi banyak pilihan-pilihan karir baru yang membuat teman-teman muda sebelumnya itu yang tadinya no clue jadi more clue karena ternyata era digital teknologi Indonesia ke depan ini banyak banget loh pilihan karir-karir baru yang merasa akhirnya gue banget gitu loh. Nah, sehingga ini sebenarnya perlu dikomunikasikan ke orang tua karena banyak orang tua yang justru nggak ngerti banyak pilihan karir-karir tersebut. Nah, makanya kalau pertanyaannya do you have the same career expectation means potensi mereka memilih karir itu sama aja ketika sebelum COVID karena during the COVID banyak gempuran narasi karir baru. I don't know ya, tapi itu yang saya lihat ya. Mas Faisal mungkin ada perspektif lain gitu. Silakan. Sama, kurang lebih sama ya, karena memang eranya sudah dipersiapkan banyak sekali ya. Stakeholder yang sudah mempersiapkan karir anak muda, jadi ada semacam keyakinan bahwa memang pekerjaan mereka akan tetap ada terlepas ada COVID atau setelah COVID sudah selesai. Walaupun tentunya ada 13% yang berusaha menjajaki lagi ya, kira-kira karir saya mungkin saya pindah ke karir lain gitu. Nah, ini ada sedikit komen, jajak pendapat yang menarik, sangat penting untuk dari Mbak Lili dari Kulturina. Hai Mbak Lili. Halo Mbak Lili. Terima kasih. Mbak Lili, jajak pendapat yang menarik karena sangat penting untuk memetakan kondisi generasi muda saat pandemi. Selama itu, Yuslab dan Milenial untuk webinar yang sangat menarik. Oke. Tenang, datanya masih banyak. Kita kayaknya masih ada berapa slide lagi nih? We're halfway through. Pas waktunya. We're getting good time. Alright. Anyway, next. Nah, ini omong-omong ini adalah beberapa industri yang terdampak selama COVID-19 dan tingkat dampaknya ya, negative influences on the career domain yang tadi kita sudah bicarakan. Ternyata memang ya kalau hotel dan restoran pasti, apalagi pre-vaksin itu benar-benar unpredictable banget. Ada yang mau ditambahkan mungkin karena aku ngerasa ini udah it's very straightforward. Mungkin sedikit aja dari saya. Ini Mas Aryo dia VP Loket bilang Mas Faisal dan teman-teman ini senada dengan kenapa showbiz itu tinggi ya, tetap tinggi karena lebih dari ribuan online concert itu terjadi selama hampir 2 tahun ini. The shifting. Jadi bagaimana kita bersenang-senang mengkonsumsi musik dan lain-lain lah konsep. Salah satunya ada konser 7 ruang dan konser lain, itu tetap terjadi. Bahkan mereka mau spending uang, dan transaksinya itu bahkan 7-8 kalinya lebih banyak daripada transaksi before the pandemic. Jadi kata Aryo ini adalah tren yang luar biasa sebenarnya ke depan, kalau orang mau bikin online konser yang premium, itu udah bisa di pasar Indonesia. Gitu. Nah itu salah satunya, mungkin tambahannya dari saya. Dan ini menarik sekali. Dari saya pun yang kerja di industri ini, promo yang namanya virtual showcases, apalagi virtual meet and greet ini justru menjadi opportunity untuk artis-artis, apalagi artis-artis luar negeri untuk tap in ke Indonesia. Karena jujur, I have never interviewed so many artists, international artists in 1 month or in a range of time in a week. Karena opportunity bisa via Zoom sekarang gitu kan. Dulu kan kita harus dulu kita harus nunggu mereka datang ke Indonesia atau kita dapatnya phone call gitu kan yang kurang memadai, tapi justru kalau untuk entertainment industry dan showbiz ini merupakan opportunity untuk reconnecting untuk
gather the crowd lagi, sehingga pada saat nanti udah bisa udah bisa melampiaskan kangen gitu kan, udah festival withdrawal udah bisa ada lagi gitu, udah memang sangat berbeda gitu. Ini aja DWP aja udah langsung ngumumin sesuatu nih katanya, coming soon, udah boleh festival, luar biasa sekali kan. Tapi jujur ada hikmahnya. There is something about joining a festival online dan bisa nonton dari rumah pakai piyama. Itu yang dirasain kita tahun lalu nonton WTF. Highlightnya pakai piyama ya. Iya, highlightnya adalah pakai piyama. Dan itu menjadi marketing power tersendiri itu ternyata ya. Comfort is something ternyata kita dengan di 21st century industry 4.0 yang semua serba hektik sebelumnya, di saat kita mungkin harus ngerem sebentar, ternyata ada ininya juga ya, ada yang bisa kita nikmati from our very own private space. Okay, next. Oke, apa yang akan positively, ini juga tadi sekilas sudah dibahas, apa ada yang mau ditambahin lagi dari Mas Faisal atau Mas Topan? Kalau cukup sih. Cukup ini kayaknya tadi sudah kita bahas juga. Oke, next. What career? Menarik nih. Ini menarik. Mas Faisal silakan. Ini menarik. Boleh, silakan. Ini sangat menarik. Iya, ini jawaban pertanyaan terbuka ya. Jadi domain karirnya ini kata-kata yang besar itu adalah kata-kata yang paling banyak keluar ya. Jadi di situ bisa terlihat kesehatan, digital itu yang bold ya, bisnis, atau kuliah lagi aja gitu kan. Atau psikologi, ini kaitannya dengan tadi itu banyak permasalahan mental health. Jadi nanti ada perubahan haluan pilihan karir dan ini harus diantisipasi oleh kampus-kampus juga. Gitu. Tapi aku bertanya sih sebenarnya, karena ini salah satu highlightnya adalah perceive public healthcare as a noble job and sustainable in the future. Kita kekurangan dokter, kita kekurangan health professionals, dan mudah-mudahan ini juga menjadi eye opener untuk institusi edukasi untuk bisa menerima lebih banyak lagi bagaimana caranya, karena ya sudah terbukti kalau kita nggak akan pernah kekurangan yang namanya health professionals. So if somebody, karena aku tahu sendiri mau masuk kedokteran itu sulitnya setengah mati. So I hope kedepannya, something ya dilihatlah ya. Nah ini sebenarnya ada speaking of education, ada pertanyaan dari Anggita Cahyani. Atau kita mau go through aja semua ya. Nanti kita save the questions for the go through aja, karena kita masih ada sangat banyak nggak sangat banyak sih ya, masih ada banyak keseruan yang mau kita presentasikan. Next. Did you develop new skills or knowledge during crisis? Oh, this is great. Yes, to 70. Good for you, 73%. Good for you. Ada yang mau ditambahin mungkin dari si edukator Mas Taufan? Keren. Silakan Taufan. Saya pernah nanya gitu kan, kalian kan nggak kuliah nih, maksudnya uang yang dikasih orang tua biasanya buat jajan, buat hangout, buat makan, duitnya dikemanain? Buat beli online course, buat beli online course Pak. Wih keren banget loh. Iya, di LinkedIn, di di Quora, di beberapa platform ya luar dalam negeri, di Ruang Guru, Ruang Kerja. Mereka sadar bahwa penting loh investasi leher ke atas, selain mereka ngumpulin sertifikat buat kelulusan, tapi mereka sadar bahwa proses menjadi pintar during the pandemic itu penting gitu. Makanya mereka belajar bikin ngedit video, mereka belajar coding, JavaScript, Python dan lain-lain. Mereka belajar masak, mereka belajar ngelukis, mereka belajar bikin puisi, mereka belajar macam-macam gitu. Jadi keren. Mungkin Kai juga di sini teman-teman, gue sedikit promotion Mbak Kai ya. Tiap pagi kalau kalian buka See Today itu ngeliat mukanya Mbak Kai. Jadi di TV itu dia aktif, di radio Mustang ya. Jadi Mustang kalau nggak ada Kai nggak seru. Jadi I mean like maybe you also can give insight ya Kai dari sini. I don't know ya. Tapi Mas Faisal silakan. Itu dari saya. Ya, ini hidupnya lagi budaya ngulik ya. Budaya ngulik ya. Yang dulu mungkin di akhir tahun 90-an tuh ada budaya ngulik yang sangat kuat dari anak muda. Ini akan muncul lagi setelah pandemi. Itu aja paling kok dari aku. Iya, kalau dari aku sih, soalnya juga ini ada komen dari Mbak Linda Hamid dari YPUI, katanya balik kuliah lagi, itu benar banget, banyak pada ngambil S2 dari anak-anak muda yang dirumahkan. I have to agree,
Karena selama pandemi ini aku pun dapat opportunity untuk bisa kuliah lagi dan ada waktu renggangnya karena sebelumnya kan biasanya kita habis waktu di commute ya dari rumah ke sini dan di saat kita di rumah terus justru kita ada waktu luang akhirnya untuk bisa mengembangkan diri dan mungkin and those goals are happening and I don't sleep, that's why I don't sleep. and at the same time banyak beasiswa gratis juga yang dikasih. Betul. Ada kawan saya bilang bahwa it was happen tsunami of scholarship, like everyone try to give a lot of beasiswa gitu. Makanya mereka bahkan sampai nyari-nyari ini siapa nih yang mau dibiayain gitu. Karena ya melihat fenomena ini ya. Oke, mungkin bisa lanjut Kay. Next. Oh ini ya, benar ya, sama lah. Ya, sama ya, masih ya. Masih sama. Skillnya memasak ya, banyak perempuan soalnya. Self improvement Mas itu. Iya. Tapi memasak sekarang udah nggak hanya perempuan aja loh, teman-teman gue yang laki-laki aja sekarang kerjaannya nge-save TikTok post yang resep-resep dan ini. So it's very interesting. Peluang content creation ya bagi mereka yang mau buat channel memasak gitu karena audiensnya ternyata cukup banyak. Betul. So next. Oh, this is interesting. What have you prepared to survive the crisis of COVID-19? Tadi yang jawaban Mbak Linda Hamid ada di sini nih. Ada ambil kelas. Pursuing higher level education. Yeah, pursuing higher level education juga ada. Dan ada yang bisnis kecil-kecilan, bisa lewat Instagram juga. Atau ada yang juga memilih keeping current job by working harder. Jadi malah memotivasi bahwa ini saya harus kerja lebih keras nih, perform biar nggak disingkirkan gitu. 9 to 5 doesn't exist anymore. People look at you. People look for you at 1 o'clock in the morning. Kayaknya sinkronisasi synchronize hours tuh kayak sekarang semakin sulit. Kecuali kalau memang kerjanya apalagi yang office from home ya. Yang office from home lebih kerasa karena kalau kerjanya seperti saya kan ya kayak you're active dari jam segini sampai jam segini udah selesai gitu. Tapi kalau teman-temanku yang di kantor tuh banyak cerita, gila jam 1 mah gue masih dapat email nggak tidur apa ya bos gue gitu. So okay, next. Did you find a new hobby during the crisis of COVID pandemic? Ini merupakan satu tren juga. This is a 73% yes. Good for you. Ini bisa dilihat fenomena sepeda kayak seperti sekarang tuh. Hobi-hobi baru bermunculan. Sepeda. Apalagi ya? What are your new hobbies? Next-nya bisa kita lihat hasilnya. Ini dia. Memasak. Nah, yang saya suka ini nih membaca, karena membaca menjadi pilihan lagi ternyata. Iya, setuju. Dan orang juga sekarang udah mulai, people are still, more and more self improvement and self help books are trending, dan self care itu kan menjadi salah satu topik yang paling sering di Google juga sampai orang-orang mencari referensi baru. So interesting. Next. Corona crisis is only rehearsal for the forthcoming climate change. Wah, ini udah kalau udah upcoming COP26 ya, ini udah menjadi pembicaraan yang hot banget karena udah menghitung hari berarti sampai COP26 akan dimulai. Dan dalam kurun waktu beberapa bulan kita udah melihat bukti-bukti adanya ecological crisis and climate change yang sudah sangat terlihat. Jadi kayaknya COP26 ini akan menjadi sesuatu yang sangat dipantau sama dunia. Next. New Youth Dreams and Passions. Nah, dalam buku Mas Faisal kan yang sebelumnya yang baru dirilis tahun lalu, itu kan membicarakan juga tentang aspirasi sebuah generasi. Nah, apakah ada perubahan aspirasi dan passion dari generasi muda di Indonesia saat ini? Ya pastinya karena terutama ada pandemi ini, karena tidak ada lagi, tadi Kai sudah mention time is money, kalau kita dulu kerja kan harus datang pagi, commute dan sebagainya. Sekarang lebih ke self regulation, tergantung kita bisa meregulasi diri aja di rumah gitu kan. Lalu yang tren yang berkembang misalnya lingkungan hidup, pekerjaan green job itu lebih banyak,
banyak anak muda yang lebih senang misalnya dekat dengan alam, pergi hiking lagi ke Sentul kalau bagi anak-anak Jakarta, atau berkebun ya seperti ada seperti Soraya. Jadi lebih mencari pekerjaan yang dekat dengan alam, lebih humanis lah. Humanitarian job itu akan menjadi satu fenomena baru. Nice. Next. What are the things that you mau nambahin dikit boleh nggak yang sebelum Silahkan. 1 menit? Ya, saya setuju dengan Mas Faisal deh. Oke. Mungkin bisa di back dulu, Mbak Tara, mohon izin. Nah, ya jadi kalau bicara youth dreams and passion, melengkapi Mas Faisal, yang paling working zillennial dan milenial saat ini, aspirasi mereka ternyata sangat kuat mempengaruhi kebijakan perusahaan-perusahaan saat ini. Beberapa perusahaan sudah mempraktekkan bahwa oke, kita akan cut 40% of our operational yang bisa dikerjain di rumah, kalian lakukan di rumah. Ke kantor hanya seminggu 2 kali, dan yang lainnya adalah report and by KPI SQO-nya yang penting jalan, by result. Dan ini akan semakin menguat culture ini, terutama di kota-kota besar yang memang mayoritas pekerja mudanya adalah pekerja muda yang menginginkan mobilitas dan flexibility. Nah, bahkan yang terjadi justru perusahaan-perusahaan yang nggak bisa mengikuti keinginan zilenial, milenial yang menginginkan flexibility dan mobility, perusahaannya akan ditinggalin. Nah, ini yang menarik. Ini kemarin insight saya ngobrol sama beberapa kawan HR yang they finding the hard times to match the kompetensi anak zaman sekarang dengan needs yang mereka lagi cari. I think that's from me. Itu cukup melengkapi. Bisa lanjut. Thank you. Okay. Well, this is the opportunity for the young people to get what they want, isn't it? Pengen Yeah. work dari Bali, pengen work dari coffee shop, atau sambil rebahan juga ternyata menjadi option. Betul. What are the things that you expect from the educational sector during the crisis of COVID-19? Nah, ini menjadi satu hal yang juga sangat interesting untuk dibahas, untuk mungkin ada para pendidik yang hadir. Betul. Terutama ini ya, improvement secara kualitatif itu termasuk di dalamnya para dosen itu harus bisa lebih adaptif ya dengan teknologi tentunya. Nomor 4 sih, Mas. Nomor 4 sih. Nah, terutama kurikulum juga. Dan pada kangen offline class juga tentunya, dan ada diskon tuition fee pastinya ya semua. Ini tahun lalu. Tahun lalu. Solasier, alhamdulillah tidak ada yang rame-rame lagi setahun ini. Karena udah ngerasain enaknya kuliah online, Mas. Jadi ya, ini fenomena tahun lalu ya, aspirasinya. Tahun lalu. Yang struggling ini dosennya, Mas. Dipaksa untuk bongkar kurikulum yang relevan. Dihajar lagi kan kebijakan MBKM, Mas Menteri ya. Mereka belajar kamus merdeka, ada 8 aspek yang dosennya pun harus ikut terlibat gitu. Jadi terlibat, betul. Yang struggling, yang stres bukan mahasiswa, dosennya juga. Dosennya. Lain kali harus diukur anxiety among lecturer ya. Iya, itu kayaknya riset menarik tuh. Ya Bu Dini komen nih. Okay. Oh iya, bener banget, dosen jadi nggak gaptek dan kreatif pembelajaran. Tapi I really think this is also a momentum to revolutionize the curriculum yang di Indonesia katanya udah berpuluhan tahun sama sekali belum berubah, atau ketinggalannya 8 tahun ketinggalan. 8 tahun. Ini dari kemarin teman-teman yang itu bilang. But you know what's so weird is that aku aja waktu SMA ngerasain 1 tahun itu 3 kali ganti cara mengajar, ganti kurikulum gitu loh. I cannot imagine then what kids these days have to go through. I don't know how effective the research and their ganti-ganti kurikulum terus akhirnya se-efektif apa dan mendampak apa. Mudah-mudahan situasi seperti ini ya mau nggak mau menggerak untuk ya udah kalau kita mau berubah sekalian nih kita catch up 8 tahun tersebut ya mudah-mudahan. Next. Nah ini how likely for my dream profession to still exist? Masih yakin. Very optimistic. Berarti kayaknya memang anak-anak sekarang itu semakin mencari kerjaan yang memang kan semakin mobile, so they know that nggak ada pandemi pun mereka akan tetap bisa menikmati kerjaan-kerjaan atau job opportunities tersebut ya, itu yang tadi potensi karirnya tetap ada.
Betul. Alright, next. Jadi kalau yang tadi itu lebih ke optimism terhadap society sih. Jadi secara eksternal bahwa society itu akan terus bisa survive dan bisa menyediakan lapangan kerja yang saya impikan. Nah, kalau ini yang mengambil keuntungan ini dari krisis e-commerce ya tentunya, sama bidang industri kesehatan, baru food and beverage dan telekomunikasi. Nah, kalau di Amerika Serikat awal tahun ini ada namanya Fauci Effect ya, dari Dr. Fauci itu kan, konsultan kesehatannya White House. Kenapa? Karena ada satu gelombang anak muda yang semuanya pada akhirnya mengambil jurusan kesehatan. Dan kayaknya itu itu nanti kayak mungkin akan terjadi juga, saya rasa di Indonesia melihat ini ya dari data ini. Jadi ada melihat bahwa ada peluang ekonomi juga di balik kesehatan itu, dan sekaligus juga ada dorongan ingin membantu orang lain agar lebih sehat itu. Jadi akan ada Fauci Effect juga versi Indonesia. Kalau nggak yang secara medis, secara holistik nih kayaknya sih yang akan naik juga secara holistik ya. Next. Kalau saya setuju, karena gini, salah satu karakteristik adik-adik kita, zilenial dan milenial adalah they want to be hero. Mereka ada pengen jadi pahlawan. Nah, kan mereka nggak mungkin ya jadi Iron Man, jadi Hulk gitu, jadi apa. Yang mereka lakukan adalah aktivitas sesuatu yang heroik gitu. Nah, salah satunya adalah dengan berkarya dan memilih karir sebagai seorang perawat, dokter yang heroik jobnya tuh kerasa gitu. Itu ya melengkapi Mas Faisal. Itu aja dari saya. Nah, ini kejawab di slide ini nih, slide berikutnya. Jadi nomor satu yang akan dipilih setelah pandemi adalah kesehatan, baru berikutnya adalah wirausaha. Cocok. Gitu. Cocok. Entrepreneur banyak akan semakin meningkat ke depan, insya Allah. Yakin saya. We'll have more unicorns in the country in no time. Next. How hard do you feel? Ini paling unik nih. Ini Mas Faisal iseng nih nanya ini nih. Ya kan? Too hard for me. Jomblowati dan jomblowan. Jomblowati, jomblowan. Karena ini menjadi kegelisahan terbesar terutama bagi usia-usia belasan, di atas 17 tahun, 20 tahun awal gitu, di usia dewasa muda. Makanya kita tanyakan. Dan ternyata kalau dilihat grafiknya agak leaning ke kiri ya. Artinya mulai merasa, bisa nggak ya nemu pasangan gitu ya, atau nemu jodoh ya di hari gini gitu kan. Jadi ini jadi muncul satu kegelisahan baru. Bapak Ibu, by the way ini khusus anak-anak ya Bapak Ibu ya. Kata Ibu, gue juga sama gitu. Puber. Nggak, tapi ini kan soalnya the majority of your participation population is 20 to 25 years ya kan, 20 sampai 25 tahun, dan ternyata banyak juga yang 16 sampai 19 tahun. Karena itu yang aku sempat bahas di awal gitu, kalau ternyata it was daunting to me. You have any first dates gitu kan, pas coffee shop udah dibolehin buka meskipun hanya 30 menit gitu kan, flash date, siapa tahu gitu kan ada yang mau nekat. Dan ternyata banyak. So dating apps are flourishing, weddings are still flourishing, people are getting married because it's getting cheaper to get married gitu kan. Jadi sebenarnya kalau perihal dating life, no matter what people say, I think Indonesia kayaknya akan tetap sangat optimis meskipun ya. Okay, next. Social media penetration versus book literacy. Ini tadi ada hobi baru yaitu membaca ya. Oke, ada yang mau lebih spesifik lagi di highlight sini atau kita bisa move on ke next? Bisa move on kayaknya. Okay, next. How big is the role of internet and digital technology in untangling the crisis of COVID-19? Seberapa pengaruhnya sih internet dan teknologi digital dalam menanggulangi krisis COVID-19 ini? Jadi bagi anak muda itu besar banget perannya. Jadi terbantukan selama pandemi ini dalam hal pendidikan dan hiburan, itu semuanya lewat internet. Jadi itu sih ini highlight dari data ini. Dan berikutnya adalah informasi apa yang kita percaya. Media online. Media. Social WhatsApp group, I knew you were going to put it in there. Dan untungnya hanya 1% kalau anak muda ya.
Aduh. Karena memang mungkin itu di generasi yang mengkonsumsi lebih banyak WhatsApp group ya, di atas 40 tahun mungkin ya, itu akan lebih signifikan. Tapi I'm glad you put it in anyway. Interesting, news from teacher. Jadi ini adalah medium informasi apa yang dipercaya oleh anak muda sekarang. News from friends, interesting. Rekomendasi kayak gitu-gitu ya. Mungkin kalau kita repost gitu kali ya. Atau misalnya tentang vaksin gitu kan. Jadi juga ada juga lu udah vaksin belum, itu nanya teman gitu. Bukan nyari artikel ilmiah atau sebagainya. Jadi itu penting juga sebetulnya. Okay. Youth and environmental issues, that's next. As an introduction to the next questions. Jadi kenapa menurut Mas Taufan dan Mas Faisal, youth and environmental issues ini menjadi satu hal yang penting untuk disurvei? Silakan Mas Faisal. Ya kebetulan karena saya juga berkebun gitu ya, jadi Taufan mempersilahkan. Ya, itu maksudnya. Jadi memang ada beberapa fenomena di Jawa, di luar Jawa itu anak muda kembali berkebun ya, berhubungan langsung lah dengan alam. Karena memang alam itu bisa memberikan satu rasa ketenangan batin sih sebetulnya. Jadi interaksi dengan berkebun, menanam. Mas Faisal ke-mute. Ke-mute, Mas. Jadi interaksi dengan lingkungan hidup itu bisa memberikan ketenangan batin ya bagi generasi muda. Jadi investasi anak muda di bidang peternakan, pertanian itu mulai tumbuh, dan banyak juga yang akhirnya pulang kampung juga, itu berusaha mencari kegiatan ekonomi di desa masing-masing. Itu satu fenomena yang perlu diperhatikan juga ya, itu potensi yang tidak bisa dianggap remeh. Dan juga satu tren yang kayaknya sering banget dibahas di news outlet sekarang adalah tren hobi baru, yaitu bercocok tanam. More people are having their own gardens, dan itu menjadi sebuah tren yang luar biasa, dan juga kayaknya opportunity buat pemerintah Jabar yang katanya lagi ingin mengundang generasi muda untuk bertani lagi sampai disediain lahan ya kalau nggak salah. Betul. Luar biasa. So dan ternyata even urban gardening dengan hidroponik juga sekarang menjadi tren yang luar biasa banget, dan menjadi bisnis yang sangat lukratif. Next, how big is the importance of environmental issues during crisis of COVID-19? Very big. Kira-kira kenapa ya? Orang malah sekarang mulai memikirkan ini, sebelumnya mungkin nggak punya waktu kan untuk mikirin environmental issues. Dari saya, izin Mas Faisal. Silakan. Role model kayak Greta Thunberg, let's say, dari UK. Let's say, misalnya. Yeah. Lalu banyak environment warrior, ya. Sahabat kita Ranitya Nurlita, ada Mas Bijaksana yang bikin Indonesia bebas sampah, Indonesia bebas plastik, dan lain-lain. Jadi makin banyak, bukan makin banyak, telah muncul dan terhadir di tengah-tengah anak muda, sosok-sosok pahlawan lingkungan, dan itu cukup menginspirasi yang lain untuk melakukan hal yang sama. Apalagi riset-riset bilang bahwa COVID is just entry point of any other global crisis. COVID, recession, and then climate change, and then biodiversity challenge, dan terakhir adalah perang kalau kita biarkan ini terus terjadi. Nah, oleh karena itu, bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah, semakin banyak anak muda yang aware terhadap isu environmental, semakin banyak pasangan-pasangan muda baru yang pakai solar energy to fulfill their electricity needs, semakin banyak anak muda yang investasi untuk beli mobil listrik daripada mobil yang konvensional, itu akan semakin baik dan akan semakin ramai ke depan arus lingkungan. Makanya ini kenapa menjadi penting, karena mereka merasakan bahwa bumi kita ini harus dijagain, dan kalau bukan kita yang bergerak, siapa lagi? That's from my side. Mungkin Mas Faisal suhunya lah kalau bicara lingkungan. Silakan Mas Faisal. Ya, ada kosmologi, betul tadi Tovan, ada kosmologi tersendiri tentang relasi masyarakat Indonesia dengan alam gitu, di mana kita merasa ada satu perasaan timbal balik, kalau kita baik sama alam, nanti alam juga akan baik sama kita gitu kan. Betul. Jadi kayak secara bawah sadar itu yang aku lihat sih. Jadi ada pengen baik lagi sama alam gitu. Mungkin akhir-akhir ini saya kurang baik gitu. Jadi kalau kita baik sama alam nanti dilindungi juga. Amin.
So next is, did you experience a memorable moment during the crisis of COVID-19 pandemic? Wow, yes. Yes, 64% itu. Jadi ya tadi selain ada konflik, kok tadi dibahas di awal tadi Tovan bercerita konflik dengan ayah atau dengan ibu, tapi juga ada 64% yang merasakan malah, oh saya baru kenal nih ayah saya, ternyata orangnya kayak begini. Ada memorable moment, pada akhirnya punya waktu untuk berkegiatan bersama dengan anak atau secara keluarga bersama-sama gitu. Jadi ini sesuatu yang menarik ya. Lebih ke quality time ya Mas ya, quality time mereka dengan betul. Orang tua. Gitu. Sepakat. Iya benar-benar. Ya mungkin dulu ketemu semuanya sekarang di rumah gitu kan, jadi ketemu setiap hari, makan pagi, siang, dan malam. Next. How is the intensity of a religious ritual during the crisis of COVID-19? Bukan hanya kembali ke alam, Mas, kembali ke Tuhan. Kembali ke Tuhan juga. Pasrah dan ikhlas. Pasrah dan ikhlas. Jadi bukan hanya di Indonesia ternyata, ada di beberapa jurnal ilmiah. Kalau dihitung jumlah kata SEO ya, yang menggoogling kata pray itu naik di atas 90% sepanjang tahun lalu. Dan ini terlihat juga di Indonesia juga ada kecenderungan untuk kembali ke ritual ibadah, ke berdoa gitu sebagai bentuk coping terhadap krisis ya. Nice. Udah pasti ya. Next. What applications did you use to learn or work from Zoom. Home during the crisis of COVID-19 pandemic? Zoom. Sudah jelas kan, Zoom kayaknya. Udah ya, ini yang kita pakai sekarang juga. Bahkan I was never aware that I'm aware of specific video conferencing atau meeting applications, tapi jarang banget dipakai oleh general public yang biasanya cukup dengan Skype atau Microsoft Teams gitu kan. Untuk remote sampai akhirnya ternyata ada Zoom yang lebih mudah lagi gitu. So Skype masih ternyata ya, tapi Zoom 34%, WhatsApp of course, and Google Meet, because that one's free. Accessibility Zoom tuh semakin mudah, kayak dia udah bikin paket bundling dengan Telkomsel kalau saya nggak salah ya. Jadi orang tuh Zoom mencoba untuk mendemokratisasi utility-nya gitu. Jadi everybody can using Zoom as long as you have, let's say, salah satu provider gitu misalkan. Kesebut brand, maaf ya. Siapa tahu nanti diajak kolaborasi. Amin. How is the possibility of that the crisis of COVID-19 pandemic could be resolved? We're so optimistic pada saat itu. Optimis harus. Dan ini datanya trennya masih kurvanya leaning ke kanan. Jadi masih ada optimisme itu bahwa kita bisa menyelesaikan ini. Dan pelan-pelan sudah mulai kelihatan. Amin. Insyaallah. Oke. Nah, ini nih. How bored Extremely are you during the crisis of COVID-19 pandemic? Ada indikasi kenapa lebih sangat leaning ke right sebenarnya, extremely bored at 7? Sampai hampir 450 loh yang menjawab extremely bored. Dan ini tidak bisa dianggap remeh. Jadi tahun 2015 setelah dirilisnya satu survei dari Gallup ya, itu baru pertama kali ada kajian yang sangat serius tentang boredom ya, tentang kebosanan. Karena itu nanti kaitannya dengan apakah orang bisa involve sepenuhnya kalau lagi kerja, lagi belajar, itu berpengaruh variabel boredom tadi. Jadi makanya ini kita masukkan di sini, dan ini ada jadi satu fase di mana generasi muda sedang dealing dengan kebosanan dirinya sendiri gitu kan. Dan ada dua output sih. Ada satu mungkin dia bisa fight dan pada akhirnya dia nanti ngulik sesuatu atau menemukan hobi baru, pengetahuan baru, atau ada yang pada akhirnya flight ya, nyari hiburan aja terus atau nyari comfort food terus gitu. Jadi tinggal di sekitar anak muda itu sendiri untuk mengarahkan, ayo kamu bisa bangkit, atau ayo kamu bisa belajar hal baru, kamu bisa terus berkreasi lagi. Itu yang penting juga ya, support dan pengarahan itu ke hal-hal yang positif. Itu aku rasa. Dari Tovan pasti banyak. Enggak, singkat Mas, singkat sebenarnya kalau dari saya, perang terbesar anak muda selama Covid ini apa coba? Perang mereka melawan kebosanan sebenarnya. Perang melawan kebosanan itu yang menjadi perang terbesar adik-adik kita saat ini. Nah, syukur-syukur tadi kan kita narasinya bagus tuh. Oh, kalau ada yang memerangi kebosanannya dengan produktif,
hobi baru segala macam. Tapi celaka 12-nya adalah banyak dari mereka yang kalah dari perang tersebut. Yang alhasil rebahan, punya jam tidur yang berantakan gara-gara main game, akhirnya kuliahnya berantakan, akhirnya drop out, akhirnya macam-macam gitu. Justru sebenarnya kalau kita nanti dalami lagi riset ini, perspektif fenomenologi kualitatif itu yang justru akan banyak insight menarik gitu. Karena ada banyak hal-hal yang bisa kita gali dari angka-angka ini. Nah, salah satunya adalah kebosanan ini membunuh gitu sebenarnya. Membunuh kreativitas, membunuh inovasi, membunuh percaya diri, membunuh hubungan baik dengan teman dan lain-lain gitu. Jadi saya sepakat kalau tadi Mas Faisal mengangkat survei terkait dengan boredom itu menjadi satu kajian yang kita bisa kulik juga Mas ke depan. Menarik tuh. Itu aja dari saya Mas. Oke, thanks. Next. What do you do when you feel bored? Nah, ini what-nya atau next-nya. Reading Netflix. Or watching movies. I think that's more heavier to watching movies. Yeah. Watching movies. Yeah. Tapi ini sih yang butuh di-highlight nih Kak ini, activities with mobile phone. Karenanya setiap orang tuh harus punya kearifan seberapa lama sih sebetulnya saya bisa berinteraksi dengan mobile phone. Karena itu nanti mempengaruhi tadi fokus dan juga waktu istirahat gitu kan. Nah kalau yang di atasnya tentunya watching movies, ini kayaknya aku juga ya. Watching movies. Kita semua lah kayaknya. Tapi yang menarik adalah mungkin variasi-variasi selain watching movies ya, ada reading yang juga muncul lagi, dan ini menarik untuk dilihat bagaimana anak muda kembali ke membaca buku sih. Kalau dari aku itu. Bukunya e-book atau klasik buku nih? Atau ya, karena kalau di dengar ini sih dengan adanya berbagai macam gadget available juga untuk anak-anak muda yang sekarang mungkin banyak yang di depan laptop gitu, mereka mungkin lebih prefer yang e-book karena belum ada opportunity lagi untuk keluar, untuk membeli buku keluar gitu kan. Dan jujur I've tried buying books online, it just takes so long to arrive at home. Jadi iya benar. So ada kendalanya tersendiri. Enggak mau nyeleneh aja sebenarnya. Ini readingnya tuh reading status orang Mas. Gibah tuh gibah. Status reading harus dispesify lagi deh. Iya, readingnya tuh reading apa? Iya benar. Tapi kayaknya kalau memang penasaran, kepo, kayaknya bisa tuh didalami sebenarnya. Ya, buku apa yang dibaca, ya kan? Itu perlu nanti di-specify lagi ke survei berikutnya. Benar. Betul. Next. When will the COVID-19 pandemic be over? Wah, hampir benar 2020. Ya. Mudah-mudahan tahun ini selesai. 2021. Cuma beda 2%. Ada yang 2023, 2022. Ya. Ada artikel yang di mana ya? Artikel yang di BBC yang katanya kita baru selesai 2050, itu menurut aku ekstrim sih. Like we're not that bad. I'm sorry. Just wanted to stay out there. Kita nggak tahu ya. Aku merasa yang at least yang me living in the urban society ngerasa insya Allah kalau vaksinasi dan ini ya asal kita nggak lengah mungkin ya 2023 amin semua udah bisa kembali ke old normal, dan itu pun we will forever be different ya kan. Nothing will be the same. Alright, dan ini adalah slide terakhir dan itu adalah pertanyaan terakhir. Kita sampai with good time. With good time, hore. Banyak yang interesting ya, banyak sekali yang interesting. Dan sebelum kita membuka sesi tanya jawab, aku pengen merangkum dulu karena tadi kayaknya it's an overload of a lot of data. Jadi kalau aku boleh rangkum sedikit yang aku lihat dari segala macam pertanyaan adalah fokus pointnya adalah anxiety yang perlu di-highlight di awal tadi adalah menurut Mas Faisal, secara the term anxiety dari segi psikologi adalah imajinasi kita yang kita kreasikan sendiri dari segi psikis gitu kan. Kalau fear kan itu yang lebih fear is something that's there and physical gitu. Nah, ini makanya yang kenapa kita lihat data-data yang kita lihat tadi menjadi lebih interesting lagi. It's a great introduction karena ternyata dari sini kelihatannya berbuah akan research berikutnya, karena yang harus dicek ini adalah
anxiety ini how deep dan efeknya seberapa kira-kira udah mulai kelihatan ya dari segi optimism, meskipun kita anxious tapi kita tetap optimis gitu. That's very interesting. So apakah optimismnya benar-benar kita yang sangat optimis dan kita benar-benar resilient in its pure definition? That would be an interesting next deeper research juga. Dan yang dicek yang pasti adalah faktor optimism dan pesimismnya, dan apa sih sebenarnya faktor-faktor yang membuat kita merasa anxious. Tadi kan kita udah melihat dari segi ekonomi, dari segi self care, future opportunities generasi muda sekarang, dan ternyata masih sangat optimis bahwa even though they're bored right now, banyak juga at least yang partisipan survei ini ya yang melihat bahwa in the future I will still be able to be productive dan saya akan tetap akan mendapatkan karir gitu. Dia masih positif bahwa karir prospek itu akan tetap ada setelah pandemi ini atau mungkin di masa pandemi ini. Dan salah satu yang tadi juga sempat dibahas adalah optimis bahwa potensi mendapat karir akan tetap ada. Dan yang interesting yang mau aku highlight adalah isu-isu yang naik awareness-nya dikarenakan role model dan warriors ini gitu loh. Yeah. Yang mulai naik nama-namanya atau inisiatifnya di masa-masa pandemi, yaitu environmental issues, mental health, yang dulu mungkin anak-anak muda antara aware dan nggak aware, tapi sekarang tambah aware lagi karena mungkin ada waktu ya untuk melihat kepoin lebih banyak influencer lagi yang semakin lama juga kelihatannya semakin aware. I think ini baru banget aku obrolin sama teman-temanku on a news channel, di mana artis-artis sekarang ya, kalau kita lihat artis-artis yang besar itu semua harus memegang sebuah social impact. Like social impact becomes so important since BTS gitu kan. Nice. BTS yang sekarang menjadi yang kemarin ke General Assembly. Aku ngerasa tiba-tiba kenapa UN General Assembly sekarang jadi hype gini, maksudnya jadi kayak everybody is talking about the UN General Assembly. It's been there for decades but nobody talks about it gitu kan. Kecuali orang-orang yang benar-benar dengan world issues. Dan mungkin ini juga sebuah dampak yang baik karena anak-anak sekarang juga lebih terbuka lagi matanya bahwa ada world issues yang harus kita tackle bersama, yaitu the environmental issues, mental health issues. Dan dari yang kita lihat, points-points yang patut didalami adalah the factors that makes anxiety, that is anger, boredom, mungkin sadness, tadi kan juga di parno gitu ya, parno karena mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan opportunity dari segi ekonomi, that requires these new tools. Dan education juga tadi sempat kita bahas karena perubahan yang sangat pesat dan harus selalu beradaptasi untuk kebutuhan anak-anak muda sekarang yang selalu berubah karena ada faktor-faktor ini. So very very interesting survey. Tadi sudah, untuk teman-teman yang ada pertanyaan boleh langsung dilempar di chat box karena officially waktu Q&A Karin buka. Wow, ada Bagas Adi, kayak banyak sekali pertanyaannya. Oke, ada pertanyaannya. Yang pertama, kita ada pertanyaan tadi yang sudah pretty early. Tara, aku titip pertanyaan-pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama adalah dari Mbak Anggita Cahyani. By the way, we have giveaways. Katanya Mas Faisal masih punya generasi P yang mau giveaway. Ada 3 buku untuk pertanyaan terbaik. Dan pertanyaan terbaiknya nanti akan dikabarkan terserah di social media atau di sini, karena bisa disaring juga sama Tara. So you let me know, okay? Pertanyaan pertama dari Anggita Cahyani. Apakah generasi Y dan Z menjadi generasi yang lebih kuat daripada generasi sebelumnya? Dan sebagai edukator, apa yang sebaiknya dilakukan pada mahasiswa yang menjadi SHG menjadi generasi yang lebih kuat? Supaya agar sehingga thank you Mbak Gita, sehingga menjadi generasi yang lebih kuat. Interesting. Oke, ini langsung dijawab apa gimana? Langsung dijawab ya? Silakan langsung dijawab. Ya, dengan adanya pandemi ini sebetulnya kalau dari sejarah misalnya catatan di Amerika Serikat ketika terjadi depression, krisis besar itu ya.
itu malah muncul satu generasi di Amerika Serikat yang lebih resilient ya, lebih punya istilah sekarang grit ya, kalau meminjam istilah Angela Duckworth. Karena tapi itu bergantung, nggak semuanya, bergantung pada anak muda yang berada di keluarga seperti apa. Jadi kalau keluarganya juga menunjukkan satu resiliensi, anaknya ke bawah juga, bahwa di tengah pandemi itu nggak mager, nggak rebahan, ayah ibunya terus kayak berusaha find solution itu daily, secara ekonomi maupun dari aktivitas, itu saling menstimulus dengan motivasi satu sama lain. Ternyata ya kalau dari catatan sejarah, itu malah Amerika bangkit secara ekonomi dan muncul banyak generasi yang unggul di era-era setelah The Great Depression tadi. Dan rasanya sama untuk pandemi sih. Jadi tergantung bagaimana kita komit nih, terutama di level keluarga ya. Kita mau gimana nih? Mau layback dulu, rebahan aja, atau kita nih momentum untuk kita bangkit nih, saling mensupport satu sama lain, gitu sih. Silakan Taufan ya. Sepakat Mas, aman dari saya. Aman semua sama. Aman. Ada tambahan? Aman. Berikutnya ada pertanyaan dari Bagas Adi. Pertanyaannya sebenarnya banyak, tapi kita kurasi. Apakah teman-teman daerah juga mempunyai tingkat kecemasan yang sama tingginya? Dan untuk pemuda pria trennya seperti apa? Karena ini kan 70% sebenarnya ini mewakili suara wanita ya, suara wanita. Ya kalau dari demografi ini lebih mewakili perempuan dan di tengah kota ya. Jadi memang ada perbedaan dan mungkin di riset berikutnya kita akan coba lebih telisik ya ke pemuda-pemudi daerah, pemuda-pemudi desa. Tapi kalau melihat misalnya tadi di awal ada data urbanisasi, memang ada kecenderungan pergeseran dari anak-anak muda dari daerah ke kota dan rasanya aspirasinya makin mirip tuh jadinya karena aspirasinya ketariknya ke kota gitu. Dan itu yang nanti perlu kita lihat lagi sih lewat survei berikutnya. Ya, betul. Sepakat ya Mas Faisal ya, sedikit melengkapi Mas Faisal bahwa dari 1036 responden secara kebetulan, jadi dari awal kita nggak set itu untuk perempuan ya Mas Bagas, tapi hasil survei membuktikan bahwa yang lebih banyak mengisi survei secara gender ya itu adalah wanita. Nah, kalau bicara ini tadi menarik ya soal ada mention tentang gamer. Apakah para pemuda belajar skill untuk improve jadi gamer? Nah, satu hal bahwa pendidikan saat ini terutama Kemendikbud sangat mendukung narasi e-sport. Buktinya apa? Buktinya saya mungkin nggak boleh bocorin secara ini, tapi pemerintah punya langkah strategis menciptakan game-game developer dari Indonesia yang handal. Saat ini sedang penjajakan dengan Tencent dari Tiongkok, dengan pengembang game dari Jerman, dari Eropa, untuk ngajarin anak-anak Indonesia menjadi not just a gamer, not just a user, tapi the one who can create high quality game, and it happens now. Karena game itu industri, karena game itu akan menjadi industri yang sangat promising, bahkan bisa berkontribusi banyak terhadap ekonomi Indonesia. Dan ini sudah menjadi sudah mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Nah, mungkin lintas kementerian salah satunya Kemendikbud. Nah, jadi menjadi gamer it's not something bad gitu ya kalau difokuskan. It become a profession, bisa jadi profesi gitu. Nah, jadi itu ya mungkin untuk menjawab pertanyaannya Mas Bagas terkait dengan laki-laki dan game gitu. Cukup. Oke, terkait laki-laki berarti mungkin bentuk surveinya harus sedikit lebih spesifik dan lebih ini ya, lebih I don't know, it's the wording. Kayak tadi kita sempat bahas di awal ya, kayak guys run away from the word anxiety. Anxiety. You would never admit that you are anxious gitu kan. Nggak semua gitu, nggak semua. And it's good that tadi kita sempat ngebahas siapa tuh Mas siapa namanya yang Into the Light. Oh, Benny, Mas Benny. Mas Benny yang ternyata memang ya seorang laki-laki yang memulai inisiatif seperti itu kan, itu sebenarnya role model yang luar biasa juga to tackle these kind of issues. Hai. Ya. Mas Faisal, kita boleh nanya audiens nggak sih? Boleh dong. Oke, saya mau todong Mas Hijrah. Mas Hijrah, biar on cam. Mas Hijrah ini kawan kita, Mas Faisal, pemuda asal Aceh yang sedang mengambil studi doktoral di Jepang. Mas Hijrah mau ini Mas Hijrah masih dengar nggak ya? Halo Mas Hijrah. Ada kayaknya tuh. Halo Mas Hijrah. Oh, kayaknya lagi away. Tadi ada ya. Jadi kita mungkin bisa dengar gimana pemuda-pemudi di Jepang gitu Mas Faisal sebenarnya trennya sama kan dengan di Indonesia gitu.
Mungkin lagi Oh, sholat menarik. asar kali ya. Mungkin lagi sholat asar. Lanjut lagi, Kay. Ntar kalau ada kita potong. Oke. Ini ada berikutnya dari Viva. Apakah hasil survei ini akan di-share melalui media apa? Mas Faisal, silakan. Iya, nanti kan ada form yang diisi kalau mau mendapatkan reportnya, tapi di sini ada beberapa media juga, nanti ada ringkasan-ringkasannya itu ada diliput juga di media-media partner kita. Iya, betul. Nice, very nice. Ada lagi pertanyaan yang boleh langsung dilempar di chat box? Sebenarnya ini tadi sangat-sangat insightful ya. Kalau menurut aku sih pertanyaan berikutnya, it takes time to build a survey, and you've had months dari bulan Februari dan juga meneliti hasil ini dan untuk memaparkan hasil ini. Kira-kira dari hasil ini prioritas tertinggi itu kelanjutannya topik yang mana nih? Yang turunan dari survei ini. Menarik pertanyaan. Ya, yang kecemasan karena ini sangat menarik. Bulan ini tuh kita sudah start ya, masih melanjutkan di beberapa item yang sama. Tapi rasanya kita mau mencoba melihat beberapa dimensi lain nih. Ini kisi-kisi buat diskusi survei berikutnya, terutama aspirasi untuk leadership. Wah, ini nih yang bakal seru di pertemuan berikutnya. Jadi kira-kira karakter leader seperti apa yang diharapkan generasi muda? Yang diharapkan generasi muda atau yang diharapkan akan terlahir dari generasi muda ini? Bisa dua-duanya, termasuk harapan usia pemimpin. Berapa sih usia pemimpin yang ideal bagi anak muda? Ya. Itu hint untuk penelitian selanjutnya, Kay. Hint. Ya, nggak boleh terlalu banyak diceritakan. Oke. Udah ngulik terlalu banyak ya. Sorry, it's the journalist inside me yang nanyanya terlalu banyak. Siap. Oke. Kelihatannya juga sudah pertanyaannya dari teman-teman kita yang masih bertahan di sini. Terima kasih banyak karena sudah you've witnessed this particular discussion yang kelihatannya akan berbuah di survei-survei berikutnya. Jadi mungkin untuk teman-teman untuk bersiap-siap bisa move forward survei berikutnya juga, dan pasti udah kepo kira-kira nanti ini next surveinya bakal tentang apa, atau mungkin dari teman-teman hadirin kawasan dari bidang pendidikan juga sudah mungkin bisa di forward ke studentsnya atau mungkin ke rekan-rekannya juga nanti akan sangat membantu keterusan research dari Mas Taufan dan juga Mas Faisal. So me as a friend, I'm always very very proud of all that you guys achieve. Bahkan kayak dari terima kasih. Karena nggak jarang yang bisa terrealisasikan dari diskusi dua teman yang benar-benar bisa merealisasikan sesuatu. So I wish you both a lot of luck, dan juga terima kasih untuk for letting me also be able to share this moment with you. It's always a great pleasure. Terima kasih juga untuk Dea yang sudah memimpin. Jadi kembali ke kamu lagi. Thank you so much for pertanyaannya juga ke semua. Ya, thank you, Kay. Sedikit teman-teman, Bapak Ibu, Kay ini kawan bersejarah kami, karena salah satu yang akhirnya mendorong saya menghubungi Mas Faisal dan saya mau silaturahmi karena Kay. Jadi Kay ini mak comblang kita berdua, makanya nggak pernah bisa lepas dari kita gitu. Betul, udah satu paket nih. Satu paket. Iya. Kebetulan. Thank you so much. Thank you, Kay. Thank you. Kay. Kembali ke dia. Baik, terima kasih banyak Kakak sudah memimpin diskusi kita siang hari ini. Luar biasa kalau sobat muda bicara gitu ya, ini daging doang ya tadi dari Mas Faisal dan juga Sir Taufan. Terima kasih banyak tentunya Mas Faisal dan juga Sir Taufan yang sudah memaparkan, yang sudah mempresentasikan tadi hasil survei yang sudah dilaksanakan seperti itu. Nah, selanjutnya, Sobat Muda, kita akan sama-sama menyaksikan video dari media partner dan juga sponsorship. Padamu yang selalu memulai hari dengan hati. Dengan jemari pekerjaan satu demi satu terselesaikan. Dengan jemari yang paham akan rasa, menikmati waktu bersama, menghikmati berbagai cerita. Jemari yang tak pernah letih merawat, mengasuh, mendidik, dan menjaga belahan jiwa. Sepenuh hati, segenap cinta. Tahan di masa yang berat bukan perkara mudah. Tekanan dan kesulitan datang beriringan dengan tingginya ketidakpastian.
Lelah sudah pasti, perasaan ingin menyerah mudah menghinggapi. Meskipun lelah, jangan lekas menyerah. Harapan yang dirawat akan menguatkan setiap langkah. Ibarat benih tanaman, ia perlu terkubur dalam gelapnya tanah. Keyakinan benih itu akan tumbuh, membuat kita gigih merawat, membuatnya tumbuh dengan akar yang kuat. Begitu juga harapan. Jika tidak kehilangan, harapan akan tumbuh jadi kekuatan. Kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk terus melangkah meskipun kerap lelah. Tanam harapan, perjuangkan, dan bagikan. Harapan yang bermekaran memunculkan keyakinan untuk bisa bertahan, bisa tetap melangkah di tengah ketidakpastian. Jernihkan harapan sekarang untuk bersama melangkah menuju masa depan. Baik, terima kasih banyak Kakak Operator. Selanjutnya Sobat Muda kita akan dokumentasi sekaligus nanti akan ada link absensi yang Sobat Muda bisa isi. Nah, nanti linknya akan langsung terhubung ke e-sertifikat, jadi setelah Sobat Muda mengisi linknya, akan langsung keluar sertifikatnya. Linknya sudah ada di chat box. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung dokumentasi aja. Kita foto bersama. Sobat Muda, ya kita langsung foto bersama ya. Mungkin yang belum on cam boleh langsung menyalakan kameranya. Wah, luar biasa nih yang bertahan sampai saat ini, ada 3 slide. Oke, masih ditunggu Sobat Muda yang mau menyalakan kameranya. Sudah? Ya. Udah, kita langsung foto bersama ya. Slide 1. 1, 2, 3. Oke. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Sobat Muda yang sudah bertahan sampai sore. Jangan lupa link absensinya kalau belum diisi boleh langsung diisi. Sekali lagi terima kasih banyak saya ucapkan kepada Sir Taufan, Mas Faisal, dan juga Kak Kai yang tadi sudah membantu memimpin diskusi kita pada siang ke sore hari ini. Semoga kita semua sehat selalu dan bisa berjumpa lagi ya tentunya dalam webinar presentation selanjutnya. Saya Dea Skararum, mewakili panitia. Terima kasih banyak. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima kasih semuanya. teman-teman. Salam sehat selalu. Yang nonton tua-tua. Oh iya. Semuanya muda, Bu. Semuanya muda pokoknya. Sehat-sehat ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ditunggu materinya ya. Siap. Terima kasih Bu Dini. Teman-teman Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu yang terima kasih Ibu. Terima kasih. Silahkan. Oh, ada Ibu Cepi di sini. Terima kasih Bu Ya, Cepi. terima kasih. Keren loh, keren. Terima kasih Bu. Mohon Banyak supportnya belajar. selalu. Siap. Teman-teman panitia stay dulu ya. Kita mau evaluasi 5 menit aja. Siap, Terima Sir. kasih ya. Mungkin teman-teman yang lain sambil pelan-pelan. Oke. Izin live ya, izin live. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Cepi. Terima kasih Bu. Oke.
cinta sederhana kau buat merana, bilang-bilang sayang lalu hilang tanpa bayar. Sesuka diri, nyanyian hati, serenata jiwa yang lara sunyi. Oh maaf sayang, ku tak ingin melukai, namun cinta ini. Oke, sepertinya sudah. Barusan saya remove Mas. Barusan saya remove, saya klik biar cepat. Alhamdulillah selesai. Terima kasih banyak. Yeay. Selamat buat kita semua. Gila, keren banget. Hebat. Pas ya jam 4 ya, persis. Pas ya. Aku kira 60 slide. Kira-kira tadi kirain kayak bakalan lama banget nggak sih? Tapi aku kira gitu. Ngalir ya. Iya. Alhamdulillah. Aku juga khawatirnya itu sih, takut dragging gitu, ternyata enggak ya. Jadi malah karena kekhawatirannya salah. Lu tuh kayak orang nggak hamil tau nggak? Kayak keren banget deh semangatnya. Ya nggak Mas Spesialnya keren nih, top deh. Iya sih. Lu aja nggak tahu dilihat. Ini udah gede, udah nggak bisa kemana-mana. Gue duduk aja udah harus gerak-gerak gerak. aja bisa tuh. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, keren. Karena secretly udah kayak aduh gue kapan bisa pipis nih. Nggak, tapi you know, lucunya nggak tahu ya, ini mungkin titisan eyangnya yang Sebentar, pas kita tahu di lahir. Gue stop dulu recordnya, bentar. Oh, Tadi iya, dari record soal bahaya. Stop